warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Saripati, Kepala SMP Nasional KPS Balikpapan. Pada kali ini saya akan menjelaskan best practice saya mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang saya beri judul Strategi Kobar Semangat Mengatasi Learning Loss untuk mencapai profil pelajar Pancasila di SMP Nasional KPS. Sebelum saya menjelaskan bagaimana penerapan PTMT di SMP Nasional KPS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pelaksanaan belajar dari rumah secara online. Masalah COVID-19 bagaikan buah simalakama yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil keputusan antara life loss atau learning loss dalam pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah harus bersikap mengambil keputusan yang tepat agar masalah pembelajaran bisa teratasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan pembelajaran berpihak kepada peserta didik untuk melaksanakan merdeka belajar. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran harus mendapatkan perhatian dan bimbingan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya pada situasi apapun tanpa terkecuali di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini tentunya memerlukan kesungguhan hati dari kepala sekolah untuk selalu memotivasi guru agar bergerak bersama memberikan pembelajaran terbaiknya kepada peserta didik untuk mencapai profil pelajar Pancasila tersebut. SMP Nasional KPS melaksanakan BDR online sejak 16 Maret sampai dengan 8 Oktober 2021 dengan melakukan strategi Kobar Semangat untuk mengatasi learning loss. Kobar Semangat merupakan akronim dari kolaborasi sekolah, masyarakat atau pemerintah, dan orang tua dalam pembelajaran online. Sekolah mendapat arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Selanjutnya, sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung peserta didik dengan melengkapi media pembelajaran seperti HP, laptop, dan jaringan internet agar BDR online bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Sekolah juga memastikan kegiatan ekstrakurikuler berjalan secara online agar pengembangan diri peserta didik dapat tersalurkan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Kerjasama dalam strategi ini diupayakan mampu menjawab persoalan learning loss terhadap peserta didik di SMP Nasional KPS. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program dan diperolehnya beberapa prestasi dari siswa, guru, maupun sekolah saat pandemi ini. Berikut beberapa hal yang dilakukan dalam strategi Kobar Semangat selama BDR online. Pertama, kepala sekolah merekayasa kurikulum dengan memilih materi KD esensial, mengubah jadwal pelajaran, mengubah target kurikulum, daya serap, evaluasi proses belajar mengajar online, meningkatkan kemampuan IT guru, pertemuan online antara siswa dengan wali kelas dan guru. Hari pertama diperlakukan BDR, orang tua melengkapi media HP, laptop, dan jaringan internet yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sekolah mengadakan workshop internal seluruh guru mata pelajaran untuk menyiapkan materi dan tugas-tugas BDR online. Kedua, wakil kepala sekolah memastikan materi online terkirim dengan lancar dengan membuat web blog harian. Link web blog harus dikirim kepada wali kelas dan selanjutnya mengirimkan kepada orang tua siswa melalui grup WhatsApp. Ketiga, wali kelas setiap hari pukul 07.30 sampai pukul 8 melakukan pertemuan dengan peserta didik menggunakan Google Meet untuk menyapa, memotivasi, memberi solusi kendala BDR online. Keempat, proses dan hasil pembelajaran peserta didik harus dilaporkan kepada orang tua berupa laporan perkembangan hasil belajar setiap akhir bulan sebagai evaluasi BDR online. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler tetap berjalan secara online. Dan terakhir, kepala sekolah melaksanakan supervisi secara online. Setelah pembelajaran BDR online terlaksana dengan baik, sekolah membuat perencanaan pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT untuk mengatasi learning loss. Untuk melaksanakan PTMT memerlukan persiapan yang matang agar semua warga sekolah merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Tentu saja penerapan strategi Kobar Semangat menjadi sangat penting agar semua bertanggung jawab dalam mengatasi learning loss kepada peserta didik.
Banyak persiapan yang dilakukan oleh sekolah, masyarakat atau pemerintah, dan orang tua dalam menyambut PTMT. Persiapan PTMT yang dilakukan dengan penerapan strategi kobar semangat antara lain, pertama, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi fisik protokol COVID-19 di sekolah kami. Kepada kepala sekolah dan guru bahwa PTM terbatas ini adalah bagian dari upaya kita untuk menghilangkan lost generation. Kedua, sosialisasi kepada guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua tentang program yang berkaitan dengan kesiapan, perencanaan, dan evaluasi pembukaan sekolah untuk PTMT. Sosialisasi ini dilakukan 30 hari sebelum pelaksanaan untuk mendapatkan masukan, sehingga program PTMT merupakan keputusan bersama. Materi sosialisasi adalah budaya pencegahan, ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan COVID-19, kurikulum dan pembelajaran, meningkatkan kompetensi IT guru, tata tertib sekolah kaitannya dengan protokol COVID sekolah, pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss di SMP Nasional KPS Balikpapan. Proses pembelajaran dilakukan secara hybrid untuk memfasilitasi peserta didik yang PTMT dan BDR online. Inovasi pembelajaran harus tetap dilakukan dengan memanfaatkan IT dan memilih materi untuk KD esensial. Laporan perkembangan hasil belajar dan survei orang tua tetap dilaksanakan sebagai wujud nyata strategi kobar semangat terlaksana dengan baik. Strategi tersebut dapat meminimalkan terjadinya learning loss. Berikut hasil PTMT di SMP Nasional KPS Balikpapan. Pertama, PTMT dilaksanakan sejak 11 Oktober 2021 dengan 2 hari pertemuan selama 1 minggu dan 3 hari BDR online. Sebanyak 165 dari 299 peserta didik yang telah mendapat persetujuan orang tua dan memenuhi syarat prokes COVID-19. 2. Jadwal pelajaran PTMT hanya 2 hari, yaitu hari Senin dan Rabu dengan 2 jadwal pelajaran per hari yang dimulai dari pukul 7.30 sampai 10.30 atau 3 jam. 3. Peserta didik yang melaksanakan pembelajaran BDR online difasilitasi guru dengan menggunakan Google Meet bersamaan dengan siswa yang PTMT di kelas, sehingga materi dan tugas yang diberikan bersifat sama. Kegiatan ekskul tetap dilaksanakan secara online. 5. Kegiatan stage so the audience get experience dilaksanakan secara online. 6. Kegiatan lomba tetap diikuti dengan online dan pertemuan terbatas saat latihan atas izin orang tua. Berikut daftar kegiatan yang terlaksana selama PTMT dan perolehan prestasi peserta didik, guru maupun sekolah. 1. Prestasi peserta didik SMP Nasional KPS 3 bulan terakhir, Agustus sampai Oktober 2021, memperoleh kejuaraan tingkat kota, provinsi, nasional, maupun internasional. 2. Prestasi guru SMP Nasional KPS saat pandemi COVID-19. 1. Kepala sekolah terpilih menjadi fasilitator calon guru penggerak. 1 orang guru terpilih menjadi pengajar praktik calon guru penggerak. Dan 4 orang guru terpilih menjadi calon guru penggerak. Selain prestasi peserta didik dan guru, sekolah juga memperoleh prestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Ada 2 prestasi, yaitu prestasi internasional dan prestasi nasional. Yang pertama, SMP Nasional KPS berhasil lolos bersama 6 sekolah di Indonesia menjadi partnership Brit Australia. 2. SMP Nasional KPS berhasil mengikuti lomba sekolah siaga kependudukan pada tingkat nasional. Tindak lanjut PTMT. Sebagai bentuk kelanjutan dari PTMT yang dilakukan dengan strategi kobar semangat, dapat terus ditingkatkan dengan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga dapat meminimalkan learning loss kepada peserta didik. Peserta didik menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran, dan perlu ditingkatkan lagi model-model pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan IT yang kekinian, seperti memanfaatkan YouTube, TikTok, presentasi, dan mengirimkan link-link tugas di dalam Google Classroom. Harapan dari kelanjutan PTMT adalah dimulainya pembelajaran normal tatap muka seperti sedia kala untuk menyelamatkan learning loss. Semoga COVID-19 segera berakhir
dan menuju Indonesia maju.